Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya,
melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat terkasih, jemaat GBI House of Happiness. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kita terima, buat kematian, kebangkitannya bagi seluruh hidup kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Bagimulah segala hormat, kemuliaan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu, siap memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Siap meninggikan Engkau ya Bapa. Karena Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Allah yang perkasa, Allah yang agung, gunung batu kami, tembok pertahanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, Yesus yang hidup, yang bangkit bagi kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, ini kami ya Tuhan Yesus, umat-umat yang dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Kau korbankan anak-Mu untuk kehidupan kami. Kau angkat kami dari jurang maut, Engkau angkat kami dari jurang dosa ya Tuhan Yesus. Kau bangkitkan kami ya Bapa. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya, shandara, haleluya, shandara. Oh, haleluya, shandara, haleluya,
Salam, salam integritas buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi yang indah ini ya Bapa, kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk datang beribadah kepadamu, untuk memuliakan nama Bapa di surga. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyucikan tempat ini, mengurapi kami semua anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menyucikan hati kami. Roh-Mu yang kudus ya Bapa, memberikan pemahaman yang baru kepada kami pribadi lepas pribadi. Mengerti akan makna firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang sudah diperdengarkan buat kita, hari ini kita akan bergumul dengan firman Tuhan melalui tema yang saya ambil, bergelora dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal penting dalam kekristenan kita adalah hidup kudus. Ini menjadi begitu penting sebab menjadi tuntunan Tuhan dan corak tersendiri bagi orang percaya di tengah-tengah dunia yang gelap dan najis ini. Ingat saudara-saudara, kekristenan tanpa kekudusan maka hanya merupakan agama ciptaan manusia saja. Kekristenan tanpa kekudusan tidak akan berarti apa-apa. Hanya merupakan topeng belaka yang menyelubungi ketidakbenaran daripada hidup kekristenan itu sendiri. Sebab kekudusan merupakan aplikasi langsung dari Allah yang kudus. Makanya kekristenan berarti memancarkan kesucian dari Allah yang kudus. Memang pada kenyataannya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tersandung pada faktor kekudusan ini. Orang Kristen banyak yang berbuat dosa karena pekerjaan mereka menuntut demikian. Tetapi sebenarnya mereka sedang kompromi dengan dosa. Saudara-saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau tidak melakukannya, maka tidak mungkin akan berhasil. Apakah memang demikian?
jelas pernyataan ini salah. Sebab sebagai orang percaya, kitalah yang harus menjadi pelopor dalam soal budaya kerja yang baru, yang lebih mengutamakan kebenaran lebih daripada penipuan. Sebab budaya kerja hari ini lebih banyak dipengaruhi dengan rencana kerja yang lebih mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan cara apapun dilakukan, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya perlu dengan kekudusan, bergelora di dalam kekudusan. Sebab itu adalah kunci keberhasilan kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya bagi saudara dan bagi saya, mengapakah kekudusan itu penting di dalam hidup kekristenan? Mari kita renungkan ini, saudara-saudara. Yang pertama, kekudusan itu adalah benteng utama kehidupan kekristenan kita. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita baca di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai dengan 32. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, jadi yang pertama, kekudusan itu adalah benteng yang utama di dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai contoh, saudara-saudara, kita lihat dan kita tahu bahwa pada zaman dahulu kala, umumnya kerajaan-kerajaan yang ada di tengah-tengah dunia ini akan mendirikan benteng-benteng pertahanan yang kuat, agar musuh yang akan menyerang kerajaan tersebut tidak dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan itu. Benteng kehidupan bagi kita orang yang percaya adalah kekudusan, saudara-saudara. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang roh. Karena itu yang menjadi pertahanan kita dari serangan iblis adalah kesucian. Dan ini merupakan benteng yang tidak dapat diruntuhkan oleh iblis. Sebagai contoh, saudara-saudara, di dalam kehidupannya, Daud menjadikan Allah sebagai kota bentengnya. Daud aman dan tenang dalam kota bentengnya, yaitu Allah itu sendiri yang selalu memelihara, menjaga, dan menyertai Daud. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan, iblis datang untuk mencuri dan membunuh. Ini saudara-saudara, kalau kehidupan kekristenan itu kudus, kekudusan itu adalah menjadi benteng yang kuat untuk menolak segala kuasa-kuasa iblis yang mau membunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kekudusan itu adalah senjata terhebat kita. Di dalam Yosua 3 ayat 5, saya akan bacakan saudara-saudara. Yosua 3 ayat 5 berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ilustrasi di dalam firman Tuhan dikatakan, tentara akan kuat bila dipersenjatai dengan lengkap. Selain sebagai pertahanan kita, kekudusan juga merupakan senjata terhebat kita di dalam peperangan. Di dalam peperangan melawan iblis, saudara-saudara. Kita tahu, kalau kekudusan itu merupakan senjata bagi tentara Kristus, prajurit Kristus. Di sana dikatakan bahwa kekudusan itu adalah hidupnya. Kekudusan itu adalah senjatanya. Di mana senjatanya itu bagi prajurit atau bagi tentara, saudara-saudara, adalah nyawanya sendiri. Makanya tentara itu setiap saat, setiap waktu merawat, menjaga senjatanya. Karena senjatanya itu adalah hidupnya sendiri. Ini juga berlaku bagi kita orang Kristen, saudara-saudara. Kalau kekudusan itu adalah senjata terhebat kita, marilah kita belajar. Kita ada di dalam kekudusan. Karena kekudusan itu adalah merupakan hidup kita. Keberadaan kita sebagai orang Kristen yang tidak akan sia-sia atau tidak akan dapat dikuasai atau ditaklukkan oleh setan iblis. Karena kita tahu, saudara-saudara, pengurapan Tuhan yang sempurna terjadi pada waktu kita menjaga kekudusan, sehingga iblis akan lari pada waktu kita usir dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kekudusan membuat orang Kristen tetap eksis. Dan sebagai prajurit Tuhan, kita senantiasa siap maju berperang melawan kuasa-kuasa setan iblis roh jahat. Yang ketiga, saudara-saudara, kekudusan itu adalah harta kita yang paling berharga. Ingat, saudara-saudara, apapun harta kita yang ada, yang kita miliki, bagaimana kayanya pun kita, bagaimana pandainya pun kita, bagaimanapun jabatan kita tingginya dan mempunyai kuasa yang paling hebat, tapi tanpa kekudusan itu tidak berarti apa-apa, bahkan sia-sia belaka. Bahkan harta-harta yang duniawi itu, saudara-saudara, boleh menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Kekudusan adalah satu hal yang terpenting dalam kekristenan kita, sebagai syarat yang mutlak yang dapat menjadikan kita manusia yang diberkenankan oleh Tuhan. Kekudusan itu membawa kita agar kita boleh menjadi biji mata Tuhan, jadi anak-anak kerajaan, saudara-saudara. Ingat, di dalam Efesus 2 ayat 19 di sana dikatakan, kita bukan lagi sebagai orang asing, tetapi kita adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan keluarga Allah. Itu berarti kita adalah harta yang paling kekudusan, adalah harta yang paling mahal. Kekudusan tidak bisa dibeli oleh harta-harta duniawi. Tetapi kekudusan itu merupakan harga yang paling mahal. Karena itu memungkinkan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Keluarga-keluarga Allah. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengumumkan bahwa kita kudus. Tetapi kekudusan itu sendiri yang akan membela kita. Ketika memang orang dapat melihat kehidupan kita yang kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kekudusan membuat kita sebagai orang Kristen tampil beda di dunia ini. We are different.
Kita harus menunjukkan perbedaan kita itu. Karena kita kudus adanya. Kekudusan itu telah memisahkan kita dari dunia ini menjadi warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, keempat, kekudusan itu adalah kunci. Kunci untuk kita bertumbuh. Kunci kita untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita sebagai Kristen. Karena kekudusan itu tetap mengajar, membimbing, menuntun kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik sebagai orang percaya. Kekudusan itu juga adalah kunci untuk menyenangkan Tuhan Allah. Karena hanya orang kudus, hanya orang yang sucilah yang dapat menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan itu juga adalah sebagai kunci untuk boleh melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kekudusan itu adalah sesuatu kekuatan atau kuasa untuk dapat melihat Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita tahu kekudusan itu adalah kunci agar setiap orang percaya dapat disebut sebagai insan-insan integritas. Tanpa kekudusan tidak ada man of integrity. Ingat saudara-saudara, dalam hidup ini, kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kekudusan tidak dapat ditawar-tawar. Kekudusan adalah harga mati yang harus dipelajari, dimiliki, dikejar oleh setiap orang percaya. Yang terakhir, saudara-saudara, kekudusan itu adalah sebagai tangga. Ini tertulis di dalam Ulangan 7 ayat 6. Di dalam Ulangan 7 ayat 6, di sana dikatakan kekudusan, kesetiaan, ketaatan kepada Allah adalah merupakan tangga untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, dari uraian tentang kekudusan ini dapat saya simpulkan, saudaraku, ketahuilah bahwa Allah kita kudus adanya. Ketahuilah bahwa Allah kita merindukan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Karena itu hendaklah kita pun kudus adanya. Karena kekudusan itu adalah benteng. Kekudusan itu adalah senjata yang terhebat. Dan kekudusan itu adalah merupakan harta yang paling berharga bagi kita. Dan kekudusan itu merupakan kunci agar kita dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kekudusan itu adalah sebagai tangga agar kita berkenan menjadi biji mata Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Urapilah firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memiliki pengertian pemahaman yang baru, bahwa kekudusan itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling berguna yang membuat kami dapat berlayak dan menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan urapi seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Agar firman-Mu ini tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan bekerja. Melakukan yang terbaik. Bekerja melakukan kekudusan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa
Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.